Semua mendukung sepanjang itu kepentingan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Madura. Jadi yang pertama kali Muhammad disarankan bahwa pendidikan atau sumber daya manusia Madura ini harus disiapkan dan ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura, dalam program andalan kita Madura Talk, yang tentunya materi pembahasan kita masih sama dengan yang kemarin, yakni merajut asa Provinsi Madura. Karena gagasan Provinsi Madura ini sudah bukan lagi menjadi gagasan para elit, bukan lagi menjadi gagasan para pejabat publik, tetapi sudah menjadi gagasan masyarakat Madura hingga akar rumput. Pada kesempatan kali ini kami sengaja mengundang Dr. Insinyur Haji Tamarjaya MM. Beliau adalah Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangkalan yang sekaligus koordinator Pimpinan Daerah Muhammadiyah Madura. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, mohon izin informasi yang kami terima di Jawa Pos Radar Madura, sebenarnya Muhammadiyah Semadura ini sudah lama membicarakan tentang Provinsi Madura. Apakah betul demikian, Pak? Betul. Kami berbicara tentang Provinsi Madura ini di Kabupaten Sumeneb maupun di Bangkalan. Di Sumeneb dan Bangkalan. 2 kali kita bicarakan. Spesifik ke Provinsi Madura. Provinsi Madura ya. Untuk berarti kali pertama di Sumeneb, Pak? Di Sumeneb, kali pertama di Sumeneb. Berapa kira-kira itu? Tahun 2017. 2000. Artinya masih hangat-hangatnya waktu itu judicial review, Pak ya. Betul. Oke, siap. Ya. Pak, bisa dijelaskan ke Tretan Jawa Pos Radar Madura ya. Pembahasan di internal Muhammadiyah Semadura ini apa yang dibahas, terus kemudian bagaimana kira-kira hasilnya gitu. Ya. Jadi pertama kita bersyukur aja ke Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dari zaman sekarang ini masih banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Madura ini yang berpikir tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran masyarakat Madura. Salah satunya dengan dicetuskannya gagasan Provinsi Madura itu. Di Muhammadiyah sendiri sudah lama, artinya menyikapi wacana yang timbul itu, sudah kita bicarakan dengan semua PDM di kabupaten-kabupaten di Madura ini. Dalam pembicaraan itu memang ada yang berpendapat, memberi masukan, memberi wacana, juga memberikan pengalaman-pengalaman membahas itu. Pada kesimpulannya, Muhammadiyah Madura yang sudah mengadakan rapat membicarakan khusus tentang gagasan Provinsi Madura ini, semuanya setuju. Mendukung. Karena apa? Muhammadiyah menilai bahwa memang dalam pembentukan provinsi itu ada beberapa syarat. Betul. Mungkin semua tahu syaratnya, salah satunya harus 5 kabupaten, masing-masing kabupaten 5 kecamatan dan seterusnya. Tetapi kami paling tidak ada 3 syarat yang sudah terpenuhi. Bagi Muhammadiyah. Apa itu syarat itu? Pertama, bahwa pembentukan Provinsi Madura ini tujuannya untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dan rakyat Madura. Yang kedua, dalam proses pembentukan Provinsi Madura ini sudah dibuat kajian-kajian yang ilmiah oleh para ahli dan para tokohnya. Dan mohon maaf, termasuk disertasi saya itu bagian daripada membahas sebagian ya, tidak secara keseluruhan berprovinsi, tapi tujuannya mendukung ke Provinsi Madura. Artinya sudah dari awal, Pak ya? Sudah dari awal. Yang ketiga, masing-masing pimpinan daerah kita
apakah itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb ini ACC semua. Sudah oke lah. Sudah oke semua. Siap. Nah, tinggal barangkali panitia kita semua ini bekerja yang lebih padu lagi, kita bekerja yang instan lagi, buang dulu perbedaan itu. Kita berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan itu. Nah, sehingga cita-cita luhur semua masyarakat, para tokoh, para ahli agar Madura ini menjadi provinsi bisa terpenuhi. Caranya bagaimana, teknisnya barangkali panitia lebih tahu itu. Siap. Tretaan Jawa Pos Sardar Madura, Pak, sebelum lebih jauh membahas sikap Muhammadiyah Madura terhadap gagasan Provinsi Madura ini ada yang menarik nih, Pak. Bisa ditunjukkan nih kepada Tretaan Jawa Pos Sardar Madura. Jadi Dr. Damar ini ketika disertasi mengambil tentang potensi-potensi Madura, Pak. Potensi Madura yang itu arahnya ke mendukung. Jadi begini, Pak. Di Indonesia ini ada 76 kawasan strategis. 76, betul. Di Bangkalan itu ada 3. Versi disertasi kawasan strategis Kabupaten Bangkalan itu yang akan mendukung Provinsi Madura ini. Oke, siap. Pak, bisa dijelaskan menurut hasil disertasi jenengan, apakah Madura layak jadi provinsi? Kalau melihat semangat semangat potensi ya bisa-bisa saja. Tapi tentunya kita tidak membabi buta begitu. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, kita penuhi pelan-pelan, walaupun mungkin ada jalan pintas, jalan yang baik. Bagaimana petunjuk dari pusat itu? Siap. Ini menjadi menarik Tretaan Jawa Pos Sardar Madura karena selain akademisi yang sudah membuat naskah akademik, ini rupanya Ketua PDM Bangkalan ini sudah membuat disertasi duluan nih. Pak, di disertasi itu apa yang paling menonjol dari Madura, kemudian apa yang perlu dibenahi kira-kira di Madura, dan kemudian Madura ini harus maju gitu, Pak. Iya. Jadi dari sisi disertasi saya ini, yang pertama itu kita harus membenahi komunikasi antara pemerintah daerah 4 kabupaten ini, komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau dulu sebelum BPWS 26 November ditutup ya dibubarkan itu pemerintah pusat kan diwakili BPWS. Panjangan tangan BPWS. Itu yang pertama harus dibenahi. Yang kedua, potensi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb masing-masing punya keunggulan. Dan keunggulan ini kalau digali oleh para ahlinya dengan semangat masyarakat kita yang punya semangat yang tinggi, maka itu salah satu syarat Provinsi Madura itu akan bisa dinilai lebih pas. Artinya sumber daya alam yang ada di Madura ini kalau dikelola dengan baik, dikelola oleh ahli, dikelola dengan baik dan benar. Bahasa agamanya Toyib dan Hasan kan. Di Toyib dan Hasan itu maka akan menjadi dampak kemakmuran terhadap masyarakat. Sehingga Provinsi Madura sehingga tujuan Provinsi Madura untuk mensejahterakan masyarakat ini ada korelasinya. Ada korelasinya banget. 4 kabupaten memiliki potensi alam masing-masing. Dan ini selama ini belum dikelola dengan baik atau bagaimana? Dikelola, tapi kurang maksimal. Kurang Toyib dan kurang Hasan. Ini dalam pengelolaan ini pemerintah daerah harus hadir, Pak. Harus hadir. Lah itu yang disebut dengan komunikasi antar pemerintah daerah. Dan komunikasi antar daerah itu dikomunikasikan dengan Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Kalau itu sudah dilaksanakan, Muhammadiyah berkeyakinan tidak akan gagal. Menurut saya itu
Provinsi Madura itu diraih. Siap. Ya tentunya sambil mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang lain. Betul, Pak. Siap. Artinya potensi alam di Madura ini, potensi yang sangat kaya ini sebenarnya sudah dikelola. Sudah. Hanya belum kurang maksimal. maksimal. Dan untuk memaksimalkan, jadilah provinsi kira-kira begitu. Ya, bisa juga begitu, bisa juga menuju ke sana. Oke, siap. Di awal sudah disampaikan Pak, bahwa Muhammadiyah Semadura ini tidak hanya sekali yang membahas ini, 2 kali, tapi sudah 2 kali. Pertama di Sumeneb, yang kedua di Bangkalan. Pak, tentunya kalau pembahasan awal ini kan masih secara universal ya, secara umum. Nah, di pembahasan kedua ini lebih spesifik, Kak. Boleh dong dikasih bocoran nih kepada Tretan Radar Madura. Jadi koordinasi yang kedua itu memang sudah masuk sebagian dari teknis, Pak. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah dibagi. Tetapi karena kita memang tidak setiap saat kita itu bisa bertemu, maka teknis itu yang dirangkum ya baru 3 itu tadi itu yang saya sampaikan itu sudah syarat. Jadi tinggal panitia persiapan ini melanjutkan kita, dan kita juga selalu mendukung kalau panitia persiapan Provinsi Madura ini berbicara atau berdiskusi kita. Tentu kita jangan membuang tokoh-tokoh dari pusat, dari Jawa Timur yang asal Madura itu, karena beliau-beliau itu punya pengalaman, beliau-beliau itu juga punya kajian akademis juga, beliau-beliau juga punya power. Oke. Siap, artinya semua ini harus dirangkul gitu, Pak. Saya katakan bahasa Maduranya itu tong rontong setong ya, tong potong putus. Gitu. Siap. Jadi kalau bersatu kita akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Iya, kalau kita masing-masing tidak ada kekuatan. Oke, siap. Seperti yang kita tahu bahwa Tretan Jawa Pos Radar Madura juga ketahui bahwa Muhammadiyah ini memiliki masa yang sampai ke tingkat desa, ada kecamatan dan semacamnya. Ranting istilahnya, Pak. Istilah ranting, Pak. Ranting ya. Ini dari Muhammadiyahnya sendiri. Kemudian di bawahnya ada pemuda Muhammadiyah, di bawahnya lagi ada 7 aum, Pak. Itu IPM. namanya aum namanya, Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi pemuda, mahasiswa, pelajar, Nasihatul Asiyah, Aisyah, Lazis, terus satunya itu cabang-cabang itu. Artinya di aum ini apakah sudah juga pernah dibicarakan, Pak, tentang Provinsi Madura ini? Jadi kan masif gitu. Kalau sahab setelah kita mengadakan pertemuan dengan 4 kabupaten ini, dengan 4 PDM ini, saya selaku pimpinan di Kabupaten Bangkalan yang memberi info ke bawah, bahwa setiap ada pengajian dakwah kita memberikan bahwa ini begini Muhammadiyah sudah setuju dan seterusnya begitu, Pak. Oke. Ya. Dan warga Muhammadiyah satu suara. Oh, satu suara. Satu suara. Satu mendukung suara. Provinsi Madura. Banget ya. Siap. Baik yang di Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke bawah satu suara. Satu suara ya. Iya. Sejauh ini keterlibatan Muhammadiyah Madura ini terkait gagasan Provinsi Madura, apakah masih di tatanan gagasan atau sudah sampai ke diskusi dengan para ahli, kemudian dengan panitia juga? Begini, Pak, kalau di Muhammadiyah itu kan punya tangan yang namanya Muhammadiyah itu dulu yang ada di DPR, Muhammadiyah ada di pusat. Betul. Memang secara formal begitu tidak ada. Tetapi secara komunikasi WA, gimana ini menurut pendapatnya Bapak? Oh begini. Oke, kita dukung gitu. Termasuk warga Muhammadiyah yang miliki jabatan berarti? Ya. Jadi yang dari pusat saya kontak, yang Pamekasan juga Profesor Sapa itu juga pusat kontak, pada prinsipnya semua mendukung sepanjang itu kepentingan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Madura. Dan Muhammadiyah sudah melihat itu? Sudah. Siap. Artinya Muhammadiyah mendukung karena alasan untuk kesejahteraan masyarakat. Banget. Demi Madura yang berkemajuan. Banget. Demi Madura yang berkemajuan dan NKRI harga mati. Oke, siap. Tretan Jawa Pos Radar Madura.
memang gagasan Provinsi Madura ini sudah lama sekali. Iya. Sudah lama. Bahkan kalau bahasanya teman-teman, ini sudah mimpi lama yang akan segera menjadi nyata kira-kira Betul. begitu. Pak, apa yang harus dipersiapkan warga Madura dalam menyambut Provinsi Madura ini? Tentunya kan berbeda nih. Ketika skalanya kabupaten, ya kita masih nyinduk ke provinsi. Tapi ketika sudah provinsi, ini akan sangat banyak sekali industrialisasi dan semacamnya. Kira-kira Kalau Muhammadiyah itu kan Pak, mutunya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan menghindari keburukan itu. keburukan. Jadi yang pertama kali Muhammad disarankan bahwa pendidikan atau sumber daya manusia Madura ini harus disiapkan dan ditingkatkan. Itu pendidikan. Siap. Terutama pendidikan karakter, Pak. Karena nanti ketika memang provinsi ini sudah itu kan sudah tidak bisa dibendung, Pak. Betul. Sudah tidak bendung. Jadi memang masyarakat kita, terutama pemuda-pemuda kita, pelajar-pelajar kita itu tentang karakter budaya kita harus dipersiapkan. Itu yang pertama. Jadi pendidikan itu menyangkut ilmunya, juga menyangkut agamanya. Betul. Karena tameng terakhir nanti agama itu, Pak. Ya, betul, Pak ya. Iya. Dan jika masyarakat kita ini sudah siap itunya, Pak, kita juga mempersiapkan anak-anak kita ini, pemuda-pemuda kita untuk mengelola provinsi ini. Iya. Nah, kita kan sudah pensiun, kita mungkin sudah di garis luar sudah gitu. Iya. Jadi harus memang pemuda-pemuda itu Yang dipersiapkan, Pak. dipersiapkan itu. Artinya tanah ini tanah Madura. Jadi orang Madura, ya bukan semuanya, tapi orang Madura, pemuda Madura yang punya potensi dan kemampuan yang bagus, yang sesuai, yang akan mengelola nanti. Oke, siap. Persiapan SDM ini harus sejak dini tentunya, Pak. Iya. Karena kan 10 atau 20 tahun lagi generasi muda yang saat ini akan menjadi pemimpin. Betul. Artinya ketika Madura menjadi provinsi, jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri. Setuju, Pak. Ini bagaimana kira-kira Muhammadiyah menyikapi itu? Apakah sudah punya konsep dalam rangka memajukan pendidikan itu tadi? Ya, konsep kami, Pak, sebetulnya masih punya rencana untuk mempersiapkan itu. Kami sebetulnya mau mendirikan Universitas Muhammadiyah Madura. Ini dalam tataran diskusi, Mas Yani. Universitas Muhammadiyah Madura. Ini juga dalam rangka mempersiapkan provinsi Madura. Rapatnya itu lebih dari 5 kali ini. Dari Bakalan, Sampang, Pamekasan, di mana. Bapak bisa tanyakan nanti ke masing-masing PDM, sudah dibahas ini, Pak. Siap. Lahan itu yang cocok ada di Sampang. Kesepakatan kami ada Sampang. Kami punya tanah cuman 1.200 dulu. Di Sampang. Di Sampang. Ya, punyanya PDM Sampang itu. Itu dalam rangka itu kami akan ikut terlibat mendidik anak-anak kita, pemuda-pemuda kita untuk dipersiapkan ketika mereka itu nanti Provinsi Madura itu bisa jadi dia sudah tidak tunggang langgang, jadi sudah siap gitu. Oke, siap. Artinya sudah sampai ke sana pembahasannya. Betul. Sudah sangat jauh sekali ini sampai. Betul. Kalau bahasa saya, Muhammadiyah sudah menyiapkan generasi yang berkarakter ini. Biasanya Pak, kejadian-kejadian sesuatu di negara kita itu, mohon maaf, Betul. Muhammadiyah biasanya lebih dulu. Oke. Mengatasi dulu. Misalnya ada bencana. Kami sudah dengan kekuatan MCC, dengan kekuatan Lasismu itu sudah bergerak duluan membantu itu. Jadi Muhammadiyah lahir itu memang untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa Indonesia. Siap. Ini sudah menjadi jawaban Tretan Jawa Posra dan Madura. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah harus menyiapkan SDM yang berkarakter ini sudah dijawab sebenarnya dengan rencana pembentukan Universitas Muhammadiyah Madura. Betul. Selain itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan, Pak? Begini, Pak. Muhammadiyah itu tidak ingin begini, Pak. Dulu ada cerita
Dulu ada satu daerah Pak ya, menghasilkan pisang. Oke. Pisang. Pisangnya itu enak. Untuk menjualnya pisang itu harus melalui perjalanan dari kebunnya itu ke pasar penjualan itu kira-kira 1,5 jam. 1 jam. Dengan memikul, masing-masing orang itu memikul pisang, apa katanya orang Madura, tondun, 2 tondun tuh. Budaya daripada kampung itu Pak, kalau sudah ada yang membeli, mesti dia pesan. Cek kelepeng kau oleh-oleh. Iya. Nah, gitu kan. Betul. Mau dari kota kan gitu Pak ya. Ketika dia minta oleh-oleh itu apa minta oleh-olehnya? Ternyata orang kampung ini minta oleh-oleh pisang goreng. Coba bayangkan Pak. Iya. Penghasil pisang dijual di kota, minta oleh-oleh pisang goreng. Ini kan kalau kata Muhammadiyah, kalau provinsi Madura jadi, jangan sampai menurut jenengan tadi jadi penonton. Oke. Kenapa kok pisang tidak digoreng saja di rumahnya? Iya. Kok gitu? Berarti ini kan butuh sumber daya, butuh sekolahan, butuh perguruan tinggi. Kita sudah punya UTM, punya IKI, punya Unira dan sebagainya. Ini nanti insya Allah kalau ditakdirkan dilengkapi dengan umat istilahnya, Universitas Muhammadiyah Madura. Umat Pak ya? Iya umat. Jadi gitu, bukan umat pakai T ya, pakai D ya. Kalau pakai T itu punyanya Profesor Amin Rais. Siap. Nah jadi gitu. Sudah 5 kali pembahasan. Ini sudah. Hampir final dong berarti Pak. Begini, kerepotan kita ini memang proses izin ke atas. Ini masih kita bahas dengan PW, pimpinan wilayah dan seterusnya. Siap. Artinya sudah hampir matang, tinggal proses administrasi saja ya? Iya matang. Siap. Ternyata Jawa Pos Radar Madura, rupanya Muhammadiyah ini betul-betul sudah menyiapkan secara matang, sudah melangkah dalam mendukung pembentukan Provinsi Madura. Muhammadiyah sudah menyiapkan langkah-langkah termasuk membentuk atau membangun Universitas Muhammadiyah Madura Pak. Persiapannya. Ini fokus peningkatan SDM mengelola Madura atau ada berbasis pesantren. Berbasis pesantren Pak. Oke, artinya ada nilai-nilai keagamaan di sana. Oh iya Pak, mutlak itu Pak. Kalau Muhammadiyah mutlak itu. Siap. Berbasis pesantren. Artinya selain memiliki skill juga berkarakter agamis gitu kira-kira. Iya. Siap. Pak bisa disampaikan ke Tretan Jawa Pos Radar Madura Pak. Utamanya generasi muda yang saat sekarang ini masih muda-muda, generasi milenial yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Iya. Apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana kira-kira menyikapi Provinsi Madura ini Pak? Ya, untuk menyikapi Provinsi Madura ini untuk para generasi muda bahwa kita bau-membau, kita harus satu suara bahwa Provinsi Madura ini mempunyai tujuan mensejahterakan, memakmurkan masyarakat Madura. Barangkali ormas-ormas lain saya himbau juga ikut mendukung dan memikirkan. Saya kira itu. Oke, siap. Ya. Jangan sampai masyarakat Madura itu seperti kebiasaan orang menjual pisang tadi. Oke, siap. Jadi harus generasi muda itu pegang peran. Harus generasi itu pegang pegang situasi ketika kita itu menjadi Provinsi Madura. Dan itu harapan dari Muhammadiyah seluruh Madura. Intinya jangan sampai menjadi penonton di rumah iya sendiri. dong, iya. Provinsi Madura. Kita kalau mau digali minyak ada. Oke. Kita bahan baku semen banyak. Kita tambang banyak dan seterusnya. Perikanan kita bagus-bagus. Garam. Ya, dan garam. Tembakau dan ya sudah. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Mungkin terakhir closing statement nih kepada masyarakat Madura, khususnya warga Muhammadiyah ini terkait
Provinsi Madura. Monggo dipersilahkan Bapak. Jadi closing statementnya Muhammadiyah, mari kita semua masyarakat warga Muhammadiyah, baik itu yang pegang kendali pemerintahan, baik itu terutama para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz masyarakat, dan generasi mudanya untuk berfastabihul khairah, berlomba-lomba kebaikan demi bangsa, demi masyarakat, dan demi generasi kita di Madura. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretaan Jawa Pos Radar Madura. Salam Madura. Salam Madura.